Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Shinyu beraninya dan cepat, Xiaoyang langsung maju, langsung pergi. Tapi tiba-tiba dari atas ada beberapa serangan tuh, dan Xiaoyang di sini, Xiaoyang sepertinya kena serangannya dan dia terhempas mundur tuh, terpukul mundur. Yunmian berkata, "Mungkin kau lupa kenapa aku ada di sini. Terlebih lagi kau tertahan di formasiku, di formasi 8 musimku. Diam. Aku tidak melawanmu karena kau wanita. Sekarang, aku akan menghancurkan siapapun yang menghentikanku pergi menyelamatkan para murid klanku." Yunmian membalas, "Ini bagus. Aku bisa menyaksikan kenapa klan Samudra Agung memilihmu sebagai penerus." Lalu kali ini tiba-tiba berubah nih musimnya. Sekarang musimnya kayak musim fall. Kayak tau gak sih yang kayak di Jepang yang jatuh, nah itu. Lalu tiba-tiba dari tanah muncul banyak sekali akar. Dan akar-akar itu semuanya melilit Xiaoyang. Kau akan segera menjadi nutrisi untuk kebunku. Rana Spiral kau sementara akan cukup untuk itu. Semua wanita lebih suka gerakan yang mencolok. Lalu dengan mudahnya Xiaoyang menghancurkannya tuh. Sungguh kebetulan. Sepertinya aku bisa melawan formasimu. Panduan dalam kurung penjaga pedang misterius. Itu cocok untukku. Aku nggak tahu seberapa banyak tanamanmu bisa. Atribut petir. Lalu Xiaoyang langsung menyerangnya nih. Xiaoyang menyerang tanaman-tanamannya menggunakan atribut petir, dan satu serangannya berhasil mengenai Yunmian, dan semua tanamannya langsung rusak semuanya. Dia nggak bisa menyerapnya. Dalam hati Xiaoyang, sekarang bukan waktu untuk menghancurkannya. Dia berguna untuk rencanaku. Sekarang kita pun pindah nih ke murid-murid dari klan si Xiaoyang yang lagi terpojok. Kami akan mengambil semuanya, anggrek hatinya dan nyawa kalian. Dan di sini kita lihat tuh sudah pada tumbang tuh sebagian dan mereka dikepung. Hei, di mana Senior Yan? Apa dia baik-baik aja? Aku nggak tahu. Akan bagus kalau sang penerus di sini sekarang. Dia akan menyelamatkan kita. Kita harusnya mendengarkannya tadi. Dia tahu kalau ketiga klan ini akan bersekongkol dan akan menghancurkannya. Makanya dia sembunyi sejak awal. Lalu tiba-tiba, kalian pikir dia akan datang menyelamatkan kalian? Di situ datang tuh Shinyu. Dasar naif. Senior Yan, kenapa kau di pihak mereka? Orang yang kiri berkata, "Terima kasih untuk Senior Yan. Atau kalau tidak akan mudah untuk menghancurkan kalian semua sekaligus." Senior Yan, kenapa? Aku begitu berbakat dan aku bergabung di klan Samudra Agung untuk kursi penerus. Aku memperlakukan kalian semua dengan baik. Tapi pada akhirnya anggota baru mengambilnya segalanya dariku. Dan kau bertanya padaku kenapa? Yang bajunya tengah ungu ini membalas, "Tapi Xiaoyang menjadi penerus karena kemampuannya sendiri. Dan klan pun sebenarnya memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau malah mengkhianati kami. Dasar pemberontak." Jangan menyalahkanku karena telah menusuk klan dari belakang saat klan tidak menunjukkan rasa hormat padaku. Sayangnya, kalian semua murid dari klan Samudra Agung akan hancur hari ini. Kau dasar iblis. Sekarang sudah nggak ada gunanya bicara lagi.
kalian semua akan mokat di sini, termasuk Ku Xiaoyang. Hancurkan mereka. Lalu tiba-tiba kepalanya kena tembak tuh. Harusnya si New ya, karena kita lihat nih rambutnya ada kayak iketan. Ini juga nggak ding, semua ada iketan nih guys. Gue nggak tahu itu siapa. Intinya rambut yang ini nih, orang yang tengah ini kena tembak oleh seseorang. Lalu seseorang berkata, siapapun yang berani menyentuh murid dari klan Samudra Agung, inilah akibatnya. Hei, itu si penerus itu di sini sekarang. Ku Xiaoyang, di mana sih? Tapi langsung dipotong sama Xiaoyang. Masuk kalian wanita itu. Dia nggak akan kemari sekarang. Sekarang kita pergi ke Yunmian. Di sini Yunmian udah sadar ya. Dia udah sadar, udah nggak pingsan. Tapi dia merasa kalah karena kalah dari Xiaoyang yang notabene kultivasinya jauh lebih rendah dibanding dia. Dan orang-orang dari klannya semua datang tuh. Penerus, apa yang terjadi? Kenapa kau terluka? Beritahu semuanya. Semua murid hindari klan Samudra Agung. Jangan berkonflik dengan mereka. Ini perbuatan klan Samudra Agung. Bagaimana bisa mereka? Kita kembali nih ke Xiaoyang dan juga musuh-musuhnya. Hey, apa yang kau lakukan dengan Yunmian? Hah? Yunmian? Maksudmu wanita itu? Dia nggak akan pernah datang kemari. Cih, emang wanita nggak bisa diandalkan. Segalanya tetap harus diselesaikan oleh klan Bulan Agung dan Matahari Kemasan sendiri. Ini lebih baik. Sekarang klan Bayangan Bulan tidak akan pernah mendapat porsi mereka. Maju, serang dia. Karena semua orang membicarakan bisnis, jadi nggak ada gunanya menyembunyikan apapun. Lalu Xiaoyang menyiapkan skillnya nih. Di sini kita lihat tuh ada seperti apa? Kayak lubang-lubang teleportasi yang memunculkan pedang-pedang. Dan pedangnya semua dilancarkan ke mereka. Gugus pedang galaksi. Keren gitu kan. Serangannya sangat banyak. Dan karena serangannya area mengenai banyak sekali orang. Dan satu sangat kuat tuh. Jebret tuh. Hah, kuat sekali. Ini pembantaian. Bagaimana bisa? Bahkan gak ada yang bisa memblokir satu gerakan pun. Anggap aja dirimu kuat. Tapi ini adalah rencana klan Matahari Kemasan. Gak akan ada utang tanpa penagih. Klan Bulan Agung akan terus mengawasimu. Lalu para murid-murid dari klan Samudra Agung semua datang nih. Penerus, dia kabur. Klan Bulan Agung adalah salah satu orang jahatnya. Mereka merencanakan ini bersama dengan klan Matahari Kemasan untuk menghancurkan kita semua di domain Lesser Winter. Xiaoyang membalas, hah? Kabur? Dia pikir dia bisa lepas dari ini. Dan di sini dia kabur kan? Qin Ming ada di sana untuk menghentikanmu. Yang kuperlukan hanya bersembunyi sampai semuanya berakhir dan mendapat semua keuntungannya. Hanya orang bodoh yang mempertaruhkan nyawa untuk melawanmu. Lalu dengan cepat, hush, nongol tuh Xiaoyang di depannya. Dan Xiaoyang menghentikannya dalam sekejap. Kau mau kemana? Kau mokatlah. Lalu Xiaoyang menghilang. Hah? Di mana dia? Dia menghilang. Lalu tiba-tiba muncul nih pedang pas di lehernya. Ampuni nyawaku, Xiaoyang membalas. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini? Lalu akhirnya di sini murid-murid dari sekte si Xiaoyang mulai ngambilin bunganya tuh, yang direbutin lah intinya. Apa menurut kalian penerus baik-baik aja? Haruskah kita pergi membantunya? Apa yang kau khawatirkan? Apa kau nggak lihat Yan Xinyu mokat karena satu kilat dari penerus? Dan lagi, barusan dia bilang dia mengalahkan penerus dari klan Bayangan Bulan. Dia sangat kuat, padahal dia baru mencapai tahap lanjut dari ranah Spiral Core. Apa ini? Kekuatan dari pelatihan pedang. Itu bukan latihannya, itu dia. Aku sudah melihat banyak yang melalui pelatihan pedang. Tapi siapa yang bisa mencapai tingkat yang sama dengan penerus? Lalu akhirnya, kalian, apa kalian baik-baik aja? Salah penerus. Xiaoyang pun kembali. Orang yang kanan berkata, maaf penerus, ini kesalahan kami. Kami malah mendengarkan senior. Berkat penerus yang menyelamatkan kami, mengabaikan fakta bahwa kami tidak menghormati keputusanmu. Kalau tidak, kami pasti akan mati di tempat ini. Xiaoyang merespon, tidak apa-apa. Sebagai penerus, sudah tugasku untuk melindungi kalian semua. Senang melihat kalian semua selamat. Ini bukan hal yang buruk juga. Kita jadi tahu rencana Yan Xinyu yang mengkhianati klan. Ini lebih baik daripada kita dapat 3 cuk-cukan nanti saat kita akan pergi keluar. Cuk-cuk, ngerti lah, nggak tahu sih, aduh ambigu banget ya. Cuk-cuk tuh, cuk-cuk dalam arti pakai PISAU dari belakang. Nah, orang yang kanan bertanya, penerus, sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku sudah mengalahkan penerus dari klan Bulan Agung dan juga klan Bayangan Bulan. Gak ada yang perlu ditakutkan sekarang. Sisa dari mereka berbencar mencari semua material langka. Sekarang kita perlu maju dalam kelompok dan tidak terpisah karena alasan apapun. Kita akan punya keuntungan dalam jumlah jika kita bertemu klan musuh. Oh iya, sekarang kita gak perlu keluar buru-buru. Di hari ke-20, aku akan menunggu kalian semua di pintu keluar. Orang kiri berkata, bagaimana dengan klan Matahari Kemasan? Mereka mengoceh soal seberapa kuatnya klan mereka sebelum kau datang kemari. Rumor mengatakan kalau mereka mencapai tahap lanjut dari
dari ranah Gutsy. Gak perlu khawatir. Aku akan mencarinya, entah dia datang padaku atau enggak. Selain itu, aku tahu dia di mana sekarang. Nah, di sini kita lihat nih, ada seperti sebuah teleportasi pintu gitu ya, pintu teleportasi gitu, dan ada nih yang lagi meditasi. Dan tiba-tiba Xiaoyang datang. Apa kau buru-buru mau pergi? Padahal baru hari kedua. Aku dengar ada yang bilang kau menungguku di pintu keluar barusan. Jadi aku kemari untuk memeriksa. Bukankah kau punya tujuan yang sama? Kemari selagi masih ada banyak waktu untuk mengeksplorasi domain. Para murid yang akan bertugas untuk mengumpulkan material. Yang perlu kulakukan hanya menghancurkanmu. Karena itu, aku harus mengambil semuanya dari hasil eksplorasi klan lainnya. Hah, apa kau bilang barusan satu kata itu? Dari mana kau mendengar ini? Oh, bentar, siapa ya? Aku nggak ingat nama orang yang sudah mokat itu. Kurasa dari orang yang namanya Quan Wu. Kau cukup kuat bisa menghancurkan Quan Wu. Maka kurasa Yun Mian dikalahkan olehmu juga. Kalau begini, aku harus menghancurkanmu di sini. Sini, majulah. Bualan seperti itu dari orang yang nggak tahu malu. Terimalah ini. Dia langsung memunculkan banyak sekali pedang, langsung menyerang Xiaoyang. Dan di sini terjadi ledakan yang sangat besar. Dan ternyata Xiaoyang nggak apa-apa. Hah? Benteng pertahanan? Oh, tidak. Dan ternyata serangannya nggak cuma ditahan, guys. Serangan dari si orang itu tadi dibalikin, guys, dipantulin. Serangan yang sama dilancarkan. Gue nggak tahu itu sama atau enggak. Tapi bentukan pedangnya sih harusnya buset. Ya sama, betul, harusnya ya, kalau nggak salah. Nah, serangannya kali ini sama nih, bertubi-tubi juga ke arahnya. Dan dia berhasil menghindari semuanya. Sudah aneh karena kau bertingkah tanpa rasa takut pada segalanya. Ternyata kau sudah mempelajari benteng pertahanan. Jadi satu-satunya alasan kau mengalahkan Quan Wu dan Yu Mian itu karena benteng pertahananmu, bukan? Jawabannya benar dan salah di saat yang bersamaan. Pedang sihir dari penjaga pedang misterius akan otomatis mempertahankanku saat aku diserang. Serangan mereka tidak bisa tembus melewati pertahananku saat aku mengejar mereka. Omong kosong. Ku dengar kalau benteng pertahanan hanya untuk mereka yang sudah naik ke ranah Gutsy atau di atasnya yang bisa mempelajarinya. Meskipun kau sudah melalui pelatihan pedang dan mendapat sedikit keuntungan dibanding yang lain, Ci dari ranah Spiral Core tidak akan bisa membuat benteng pertahanan bertindak atas kemauannya sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah kau mencobanya untuk menahan serangan dari orang yang mencapai ranah Gutsy. Saat mereka ceroboh untuk memastikan bahwa kau sudah mokat, kau mengambil kesempatan dan mendaratkan serangan murahan pada mereka. Oh, apa kau memikirkannya seperti itu? Orang itu membalas, kebenarannya akan terungkap segera. Dengan serangan habis-habisan dariku yang telah sepenuhnya naik ke ranah Gutsy, benteng pertahananmu akan sia-sia. Kali ini dia menyerang, dan Xiaoyang memunculkan lagi nih bentengnya. Dan kali ini Xiaoyang terempas. Dia kalah, nggak bisa menahan serangannya. Xiaoyang pun di sini tumbang. Kau udah mokat? Apa ini hal terbaik yang bisa kau lakukan? Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan penerus dari klan Bayangan Bulan dan klan Bulan Agung karena dikalahkan oleh cacing sepertimu. Lalu tiba-tiba, teng! Hah, ini bel, dan ternyata aktif nih bel yang kemarin dipakai buat ujian tuh di atasnya. Lalu tiba-tiba set. Hah, bel ini aneh. Lalu di belakangnya muncul nih seperti sebuah kayak bayangan tapi kayak cairan gitu. Hah, dan ternyata di situ muncul Xiaoyang tapi gede banget. Makhluk mengerikan macam apa ini? Apa? Lalu kaki dan tangannya semuanya dipegang tuh, diikat, ditahan. Dan juga dari yang ini nih, klon tadi tuh, dia bersiap-siap untuk melancarkan pedangnya. Dan akhirnya dia pun terkena serangannya. Apa aku akan mati? Gak, itu hanya ilusi. Tapi sejak kapan aku masuk ke dalamnya? Xiaoyang membalas, sejak saat kau berpikir bahwa kau sudah menghancurkanku. Dalam hatinya, jadi apa yang kau lakukan padaku? Tidak apa-apa untuk memberitahumu kebenarannya. Karena kau orang pertama yang akan mokat dengan mantra pembantai jiwa milikku ini. Hah, mantra pembantai jiwa? Tunggu. Kau harusnya tidak menghancurkanku. Mesia dari Tanah Suci ada di sini. Tanah Suci tidak akan melepaskanmu karena menghancurkanku. Lalu tiba-tiba pedangnya pun berhenti. Tanah Suci, Mesia, di mana dia? Mesia sudah sampai di Rawa Petir. Semua sumber daya yang kami dapatkan dari domain Lesser Winter adalah upeti untuk Mesia. Jika tidak, menurutmu kenapa klan Matahari Keemasan mati-matian ingin menguasai domain Lesser Winter? Itu untuk upeti kepada Tanah Suci. Aku sudah sepenuhnya naik ke ranah Gutsy. Mesia sudah berjanji padaku, dia akan membantuku melewati ranah Gutsy. Ini adalah langkah terakhirku untuk melewati ranah Gutsy. Dan mana mungkin seseorang yang baru mencapai ranah Spiral Core sepertimu bisa menghancurkanku. Aku nggak boleh mokat. Jika aku mokat, aku menyeret kalian semua ke neraka bersama aku.
Cukup. Di saat klaim matahari keemasan menyentuhku, kalian bukanlah apa-apa melainkan mayat. Dan tujuanku berkelana ke wilayah Middle Sky adalah tanah suci. Dan akhirnya dia pun dihabisi, dihancurkan. Dalam hati Xiaoyang, dia terhubung dengan tanah suci. Qin Ming menyebutkan Mesia datang dari tanah suci. Sekarang dia ada di rawa petir. Sepertinya aku harus pergi ke sana. Sudah sangat lama sejak aku datang ke wilayah Middle Sky. Dan ini satu-satunya petunjuk yang mengarah pada Qin Yuan. BTW, sebelumnya wilayah Chongtian, sekarang dirubah menjadi wilayah Middle Sky. Penggunaan kekuatan spirit sangat melelahkan. Apa itu karena aku punya atribut kekuatan spirit yang rendah? Setelah aku menggabungkan kekuatan spirit yang kuserap dari mereka, hasilnya membawa pada metode Setelah aku menggabungkan kekuatan spirit yang kuserap dari mereka, hasilnya membawa pada metode penghancuran yang begitu menakjubkan. Bel kuno dan pedang jiwa Raja Swan memiliki kekuatan spirit yang kuat. Qin Yuan dan aku tersihir oleh mereka. Kekuatan ini sangat kuat. Ini bisa menahan seseorang seperti Qin Ming yang sudah sepenuhnya naik ke ranah Gatsi tanpa ada masalah. Masalah satu-satunya adalah penggunaannya yang tinggi. Ini menggunakan setengah dari kekuatan spirit yang kukumpulkan saat melawan Qin Ming sendirian. Aku butuh istirahat sekarang. Aku merasa kelelahan setelah merapalkannya. Sepertinya kekuatan spiritnya bisa digunakan tanpa perhitungan. Kecuali aku sudah menyerap lebih banyak atribut di masa depan. Kau cerdas juga, menunggu di jalan keluar agar kau bisa mengambil barang-barang dari orang yang akan meninggalkan domain Lesser Winter. Sayangnya, kau tidak cukup kuat. Kalau begitu, aku akan mengambil tempatmu dan menyelesaikan tugasmu. Sekarang kita pergi nih ke pintu teleportasi, tapi bagian yang luar nih guys. Bagian luarnya, bukan dalamnya. Hari ini hari terakhir domain Lesser Winter terbuka. Kurasa mereka akan keluar sebentar lagi. Aku penasaran, klaim mana yang akan kehilangan banyak murid kali ini. Intinya adalah mereka tidak bisa mengamankan sumber daya dari domain Leicester Winter. Sementara murid mereka menderita banyak korban. Sebegitu menderitanya, sementara tak mendapat apapun sebagai gantinya itu. Kau harus mendengarkanku. Hanguskanlah kompetisi untuk domain. Keputusan terbaik sekarang adalah beristirahat sejenak sambil menyiapkan masa depan. Kelihatan banget ya ketawanya bohongan, tapi lanjutlah. Sekarang kita masuk ke dalam versi dalamnya nih guys. Teleportasi portalnya tapi dalam. Di sini ada dua kubu orang di sini nih. Yang tengah yang bajunya ungu berkata, "Hei, nggak takut mokat ya? Sekarang kalian mau mengambil sumber daya dari klan Samudra Agung." Oke, berarti itu adalah klan dari si Peiran. Siapa yang sebenarnya takut mokat dan muncul dengan ide berkumpul untuk mengumpulkan sumber daya? Kalau kami tidak buru-buru mengumpulkan obat-obatan lainnya, mana mungkin kalian masih bisa hidup sekarang ini? Rencana yang sangat bagus dari penerus. Selama kita mengamankan jalan keluar dari domain, kami tetap bisa menghabisi kalian semuanya sekaligus. Meskipun kalian semua bahkan gak bisa mengambil 20% sumber daya dari domain Lesser Winter yang terbuka 10 tahun sekali ini, tapi kami harus menghargainya. Meski sedikit apa yang kalian punya, meski hanya sedikit yang kalian punya. Benar kan teman-teman? Kuan Wu, penerus dari klan Bulan Agung sudah mokat. Apa kalian pikir kalian masih dianggap ancaman untuk kami? Klan Samudra Agung. Klan Bulan Agung membalas, "Hei, jangan pikir kalian bisa keluar dari domain Lesser Winter hidup-hidup karena menghancurkan penerus kami. Serahkan semua sumber daya yang kalian kumpulkan pada kami itu. Atau jika tidak, kalian semua akan mokat karena dosa kalian." Si rambut ungu dari sektenya klan si Peran. Kok Peran lagi sih? Si baju ungu dari sekte si Xiaoyang. Dia membalas, "Lucu sekali. Kalau kau menginginkannya, kau bisa mengambilnya dengan paksa. Saat penerus kami di sini, gak ada kalian yang bisa lari." Penerus kami dari klan Matahari Kemasan sudah sepenuhnya mencapai ranah Gatsi. Kekuatannya sebanding dengan tetua kami. Kali ini, tujuan datang ke domain Lesser Winter adalah untuk memusnahkan klan Samudra Agung. Kalian sungguh berpikir bisa selamat dengan bertarung pada penerus yang baru mencapai ranah Spiral Core? Maju, ambil semua yang kalian mau dari mereka, dan kita akan membahaskan dendam saudara kita dari klan Bulan Agung. Bulan Agung. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penerus bilang dia akan menunggu kita di jalan keluar. Semuanya saling bekerja sama. Kita akan menerobos mereka dan menuju ke jalan keluar. Menyerahlah, 3 kalian bersatu, dan kali ini klan Samudra Agung akan sepenuhnya dimusnahkan. Sekarang kita melihat si Yunmian di sini masih terluka ya karena serangan dari Xiaoyang. Penerus, apa kau baik-baik aja? Aku tidak apa-apa. Semuanya terus bergerak dengan cepat. Jalan keluarnya di depan, dan ini adalah hari terakhir domain Lesser Winter. Semuanya harus pergi dari sini cepat mungkin.
Ayo cepat lewat sini, terus lari aja ke jalan keluar. Dan akhirnya ketemu tuh berapa, jadi 3 kubu kan, satu dari kubu musuh, kubu si Yunmian ini, sama kubu dari sekte si Xiaoyang. Dan mereka semua berkumpul kan, bertemu, dan mereka pun bersiap ke mode bertarung. Para saudari klan bayangan bulan, hentikan sisa orang dari klan Samudra Agung. Kalian akan mendapat bagian kalian dari apapun yang kalian ambil dari mereka. Tapi tiba-tiba Yumian berkata, jatuhkan senjata kalian dan jangan menyerang klan Samudra Agung. Biarkan mereka lewat. Hah, penerus, kenapa? Penerus menjawab, dengarkan aku aja, jangan terlibat. Yaudah, ayo pergi. Hah, sungguh berani sekali kalian klan bayangan bulan melanggar perjanjian. Apa kalian nggak takut klan matahari kemasan akan memberikan masalah pada kalian karena melakukan itu? Tapi tiba-tiba, lihat tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tembakan. Yang kena, nggak tembakan sih, cuma ya ngerti lah maksud gue lah ya, sesuai dengan gambarnya. Hah, aku, Yunmian, gak butuh orang gak penting sepertimu ikut campur dalam tindakanku. Dan akhirnya dia pun langsung tumbang tuh, langsung. Baiklah, saat kami pergi dari domain Leicester Winter, aku akan melaporkan apa yang dilakukan klan bayangan bulan pada pemimpin. Akan kulihat berapa lama kau bisa tetap bersikap sombong. Lalu kita sekarang melihat nih, si Xiaoyang masih berkultivasi selama berapa lama sambil menunggu mereka mau keluar gitu kan. Lalu tiba-tiba, penerus, apa itu penerus? Xiaoyang berkata, kalian akhirnya di sini. Aku sudah bosan menunggu. Apa semuanya baik-baik aja? Penerus, kami bertemu klan matahari kemasan dan klan bulan agung saat kami dalam perjalanan kemari. Kami mempertaruhkan nyawa kami dan akhirnya bisa menemuimu. Dan di belakang dari sekte sebelah tuh datang tuh. Hah, Ku Xiaoyang, kenapa dia ada di sini? Bukankah penerus kita menjaga jalan keluar? Maaf, sudah membuat kalian kecewa. Aku takut kalian nggak bisa menunggunya pergi sendiri. Yunmian berkata, waktu sudah habis. Para saudari telah siap untuk pergi bersama Yunmian. Mohon belas kasihan tuanku dan biarkan kami pergi. 20%. Maka akan kubiarkan kalian semua pergi. Apa? Itu menghabiskan waktu setengah bulan bagi kami mengumpulkan semua obatnya. Dan sekarang kau mau mengambil 20% dari itu dengan seenaknya. Nggak bisa diterima. Kau salah paham akan sesuatu. 20% itu untuk kalian semua. Hah? Penerus, lawan dia. Kita bersatu dengan 2 klan lainnya dan gak perlu bernegosiasi dengannya. Yunmian berkata, apa kau bisa lihat pedang itu? Pedang itu, ya, pedang itu milik Qin Ming dari klan matahari kemasan. Penerus dari bulan agung sudah mokat dan Qin Ming tidak muncul-muncul. Sampai saat ini pedangnya ada di tangannya. Aku yakin Qin Ming pun juga dikalahkan olehnya. Kalau dia mau, dia bisa menghabisiku waktu itu. Sekarang hasil terbaiknya adalah untuk kita semua bisa keluar dari domain Leicester Winter dengan aman dan selamat. Apa sekarang sudah selesai diskusinya? Lalu akhirnya dikasih tuh barang-barangnya tuh. Yumian berkata, ambillah ini. Ini adalah obat dan harta karun yang dikumpulkan oleh klan bayangan bulan di domain Leicester Winter. Xiaoyang berkata, jangan berdiri aja, pergi ambil obatnya. Iya. Lalu akhirnya nih, sedangkan dari si penerus yang moka tadi tuh, murid-muridnya bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa penerus mokat di tangannya? Kenapa dia nggak muncul juga sampai sekarang? Tapi iya emang benar, pedang itu milik penerus. Baiklah, mereka beruntung kali ini. Semuanya, berikan semua yang kita punya pada mereka. Dan simpan yang 20%. Kita akan mendiskusikan ini setelah kita keluar dari sini. Tunggu. Apa aku pernah bilang kalau aku akan membiarkan kalian menyimpan 20% dari sumber dayanya? Hah? Apa aku bilang aku akan membiarkan kalian menyimpan 20% dari yang dikumpulkan? Hei, jangan berlebihan. Jika kami pergi dari sini dengan tangan kosong, orang-orang dari klan matahari kemasan tidak akan membiarkannya. Lalu Xiaoyang langsung nih munculkan pedangnya dan langsung menyerangnya. Pedangnya diterbangin ke arahnya dan dia pun langsung kena dan ketembus ke tembok gua lah. Dan dia pun langsung tumbang. Xiaoyang berkata, serahkan semuanya atau kalian pergi tanpa nyawa. Terserah, itu pilihan kalian. Dan akhirnya dikasih semua kan. Dan akhirnya mereka pun mulai keluar. Hei, itu tuh ada yang keluar. Dan mereka semua keluar dipimpin oleh Xiaoyang. Penatua yang tengah berkata, hahaha, kali ini klan Samudra Agung yang pertama kali keluar. Dan semua murid datang bersamaan sekaligus. Sepertinya rencana seseorang sudah disabotase. Para pecundang berkumpul bersama. Akan ada batas dalam mengumpulkan sumber daya saat semua orang berkumpul bersama. Ini bukan hal yang seharusnya mereka banggakan. Lalu seseorang berkata nih, ini adalah perintah dari penerus kali ini. Si penatua merespon, tidak apa-apa. Selama kalian semua kembali dengan aman dan selamat, sumber daya bukanlah prioritas kita. Ada beberapa orang yang masih belum keluar. Di mana Yan Xinyu? Dia sendirian. Senior Yan Xinyu. Xiaoyang memotong langsung, melapor pada tetua kedua. 6 murid telah gugur selama eksplorasi di domain Leicester Winter.
aku akan memberitahu Anda secara rinci mengenai Senior Yan setelah kita kembali ke klan kita. Qin Fei berkata nih, yang duduk ya. Hahaha, sepertinya strategi berkumpul bersama itu tidak berjalan lancar kali ini. Domain Laser Winter bukan tempat yang harusnya kalian datangi. Dan sekarang Yunmian pun keluar. Yunmian dan para saudari memberi salam pada tetua. Gimana? Apakah semua murid sudah keluar? Yunmian menjawab, melapor pada tetua. Yunmian telah berhasil menyelesaikan tugas. Semua murid keluar dengan selamat bersama beberapa material bagus dari domain Laser Winter. Qin Fei berkata, selamat untuk sang peri. Sepertinya klan Samudra Agung yang menderita kerugian paling banyak kali ini. Terlihat jelas ketika klan itu bersatu untuk menghancurkan klan kita. Klan Samudra Agung, mereka akan membayarnya di masa depan. Lalu tiba-tiba, Master, kami telah kembali. Loh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kalian semua? Quan Chao bertanya, di mana Quan Wu? Kenapa dia masih belum keluar? Dan akhirnya mereka ngeliat ke arah, enggak sih, Xiaoyang ngeliat ke arah mereka. Penerus telah gugur. Hah, apa? Dia mokat. Ini penerus Qinming menghilang. Yang dia tinggalkan hanyalah pedangnya. Maaf Master, kali ini kami nggak bisa membawa apapun kembali. Hah, kepar. Qinming itu mampu mengiri itu apa? Mengiri peran sebagai tetua karena betapa kuatnya dia. Mana mungkin dia mokat di dalam domain? Siapa yang melakukannya? Itu klan Samudra Agung. Kami menemukan pedang penerus dengan mereka dan mereka mengambil semua sumber daya yang kami temukan juga. Hah, itu kau? Melapor pada tetua. Klan Matahari Keemasan dan klan Bulan Agung berencana untuk memusnahkan seluruh klan kita. Mereka menjaga jalan keluarnya hanya untuk merebut semua yang kami punya di domain. Tapi mereka lemah. Dan Qinming, kurasa dia takut akan hukuman dari klan. Mungkin dia lebih memilih bersembunyi daripada keluar dan menghadapi konsekuensinya. Dan satu hal lagi, apa yang mereka katakan tidak semuanya benar. Setidaknya aku membiarkan klan Bayangan Bulan menyimpan 20% dari sumber dayanya. Seseorang berkata, Lian Yu, beraninya kau merebut dari klan kami, menghabisi penerus kami juga. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Harusnya ngomong si ini ya, si Qin Fei, tapi gak tau kenapa kayak ini loh, bubble-nya agak melenceng gitu ya. Terus penatua kedua membalas, Qin Fei, domain Laser Winter adalah tempat klan untuk saling bersaing. Kita sudah setuju bahwa apa yang terjadi dalam domain akan dihapuskan saat semua orang sudah keluar. Itu masalahmu karena kalian gak cukup kuat. Dan lagi, klan Samudra Agung sudah menderita dari banyaknya korban murid dari eksplorasi terdahulu. Apa kami mengeluh? Aku akan melapor pada Maharaja bahwa klan Matahari Keemasan memutuskan untuk berkontrak untuk bersatu dengan klan lainnya untuk berurusan dengan klan kami di domain Laser Winter. Qin Fei berkata, Yunwo, kenapa kau tidak mengatakan apapun? Kenapa kedua klan lainnya punya korban murid, tapi murid dari klan Bayangan Bulan keluar aman dan selamat dengan sumber daya? Apa bisa kau memberi penjelasan? Yunwo membalas, apa kau buta? Apa kau nggak lihat penerusku terluka parah? Yunmian, ayo pergi. Penatua kedua berkata, baiklah, kami menghargai kerja keras semuanya dan kalian akan sangat dihargai oleh klan. Kalian semua bisa pergi sekarang. Klan yang akan mengurus sisanya. Quan Chao bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Quan Chao yang kiri ya, yang agak botak. Qin Fei berkata, ada yang aneh dari klan Bayangan Bulan. 3 klan bersatu, tapi hanya mereka yang tak mendapat masalah. Aku yakin itu karena rencana tidak berjalan semestinya. Dan akhirnya mereka pun kembali. Kita kembali nih ke sekte dari si Xiaoyang. Itu sangat memuaskan. Ini Kaisar yang berkata ya, aku berharap kita tidak menderita terlalu banyak kerugian kali ini. Tapi aku gak percaya kalau kau bahkan membunuh 2 penerus. Dan kau mengambil semua sumber daya dari ketiganya. Tapi aku tidak mengerti satu hal. Karena kau berencana untuk merebut segalanya dari mereka, kenapa kau melepaskan 20% sumber daya untuk klan Bayangan Bulan? Mereka tidak menghargai perlakuanmu karena 20% sumber daya itu. Xiaoyang menjawab, kali ini ketika kalian bersatu, tapi hanya klan Bayangan Bulan yang tidak menderita kerugian. Aku akan dicurigai kalau aku salah satu dari klan Matahari Keemasan. Itu tidak dianggap pengkhianatan. 2 klan menderita kerugian besar karena klan Bayangan Bulan tidak melakukan apapun selain hanya melihat saat mereka dalam masalah. Wah, rencana yang luar biasa. Sekarang mereka akan saling curiga dan aliansi dari ketiga klan itu akan dibubarkan. Xiaoyang, itu rencana yang cerdas. Kau bisa memiliki 30% sumber dayanya. Dan obat-obatan dari eksplorasi ini, kau boleh menyerahkannya pada klan setelah kau memilih apa yang kau mau. Resep obat yang kau sebutkan ada di dalam perpustakaan literatur. Dan kau punya kewenangan untuk memasukinya. Lakukan aja apa yang kau mau. Terima kasih atas kebaikannya. Dan soal Yan Xinyu, dia akan bertanggung jawab untuk apa yang dia perbuat. Dan sisanya akan diselesaikan oleh klan. Lian Yu, pergilah temui tetua ketiga dan katakan dia akan menghadapi konsekuensinya jika dia punya dendam apapun terhadap Ku Xiaoyang. Baik Master, Kaisar melanjutkan. Oh,
Clan sudah membersihkan sebuah mansion untukmu. Kau bisa berlatih di sana tanpa ada gangguan. Terima kasih, Master. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jai Chen!